Oke, baik. Kalau kita mau mulai, mungkin bisa Pak Kris yang MC. Boleh. Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Oh, suaranya kok kecil ya? Halo, tes. Pak Kris tadi lebih jelas. Ini sekarang. Terdengar, Bu? Nah, sekarang jelas. Ya. Ya. Bapak Ibu, selamat siang. Terima kasih. Selamat datang Pak Teddy. Selamat datang Bu Yeni. Ya, terima kasih atas kemitraan Kalam Kudus dan Maranatha, khususnya untuk membekali Bapak Ibu guru. Sebelum kita akan lebih jauh, Bapak Ibu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita buka acara ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada siang hari ini kami bersyukur karena di tengah-tengah kesibukan kami di masa pandemi ini, kami boleh diberi kesempatan untuk belajar bersama dengan Universitas Kristen Maranatha. Ialah melalui workshop yang akan dilaksanakan 5 hari ke depan, membekali setiap kami, Bapak Ibu Guru, untuk bersama-sama menyiapkan pembelajaran jarak jauh dengan lebih baik lagi. Sehingga anak-anak kami pun boleh menangkap setiap materi dengan baik karena disajikan dengan lebih baik lagi. Berkati setiap pembicara, khususnya dari dosen Maranatha, supaya dipakai oleh Tuhan untuk menghantarkan setiap materi yang boleh kami serap menjadi ilmu yang akan kami praktikkan, menjadi berkat bagi setiap anak-anak kami. Berkati hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, amin. Bapak Ibu, tidak terasa waktu pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah sudah berjalan hampir 1 semester. Dan kita melihat anak-anak kita sendiri juga responnya beberapa kali sudah mulai pada titik kejenuhan. Karena belajar hanya memindahkan yang onsite ke online. Memindahkan, satu, dengar Bu Yeni? Iya. Ya. Dengar jelas kok. Bagus Pak. Oh, jaringan yang di dalam luar. Jadi selama ini kita mengajar, namun tidak terasa anak-anak di rumah bosan karena semuanya hanya lihat dari kamera kemudian menyampaikan pembelajaran. Pada kesempatan ini, 5 hari ke depan kita akan bersama-sama dibimbing oleh dosen-dosen, Bapak Ibu semua dari Universitas Kristen Maranatha, yang akan mencoba menyajikan atau mengajar kepada kita semuanya tentang bagaimana mengajar pembelajaran jarak jauh, memberikan materi belajar untuk lebih baik lagi. Saya atas nama SMA Kristen Kalam Kudus mengucapkan terima kasih kepada Universitas Kristen Maranatha. Pada hari pertama, hari Senin ini, kita akan dibimbing oleh Ibu Yeni Merlin Jaya Laksana, dosen Maranatha. Ibu Yeni Merlin Jaya Laksana, MBA PhD ini akan membagikan sebuah materi yang sangat penting, Ibu Bapak, mengenai creative video for learning. Seringkali kita terjebak pada rutinitas, terjebak pada sesuatu yang diulang. Dan kita pingin sebenarnya mengajar itu ada sesuatu yang menarik bagi siswa. Materi disampaikan lebih menarik lagi. Dan Ibu Yeni pada kesempatan ini akan berbagi kepada setiap kita, berbagi ilmu supaya kita bisa menjadi lebih kreatif di dalam menyajikan bahan ajar dengan video-video. Ya siapa tahu Bapak Ibu nanti menjadi vlogger ya di dalam materi pelajaran ya. Nah itu bisa dijual ya kan. Kemudian banyak sekali orang yang terberkati dan tentu saja Google akan memandang itu sebagai investasi yang harus dibayarkan juga ya. Siapa tahu video pembelajaran Bapak Ibu menjadi konten yang menarik dan memberkati bangsa ini. Ya, saya persilahkan kepada Ibu Yeni dan Pak Teddy akan memberikan sambutan. Saya persilahkan kepada Pak Teddy. Ya, terima kasih Pak Kristanto untuk waktunya.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan Kalam Kudus dan jajarannya, juga Kepala Sekolah SMA Kalam Kudus Pak Kristianto dan teman-teman guru. Kami ucapkan juga untuk guru-guru yang dan staf SMA nih yang semangat terus belajar dan mengajar nih. Udah nggak terasa 7 bulan kita menghadapi PJJ ini ya, yang dengan segala kebosanannya tetap semangat dan mau terus belajar. Juga untuk teman-teman dosen dan mahasiswa ini yang menjadi narasumber dan membantu kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih. Nah, saya akan memberikan sedikit sambutan aja. Beberapa waktu lalu, saya tuh membaca sebuah artikel yang membuat saya prihatin Bapak Ibu. Kenapa? Dalam artikel itu disebutkan bahwa Indonesia itu memiliki urutan ke-56, 56 dari 63 negara dalam hal daya saing digital. Ini menurut AMD World Digital Competitiveness 2020, jadi baru sekali. Kita mendapat urutan ke-56 dari 63. Nah, bandingkan dengan Singapura, urutan kedua. Kalau kita lihat Jepang urutan ke-22. Malaysia ke-26. Kita masih di urutan ke-56. Nah, meski Indonesia kini katakanlah belum kompetitif, kita bisa mengubahnya. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, kita sebagai guru, sebagai pengajar ya. Kita bisa berperan aktif untuk membina siswa-siswa kita. Sekolah, perguruan tinggi bisa menjadi tulang punggung untuk perubahan generasi. Supaya generasi kita siap untuk berdaya saing dalam dunia digital. Kita tahu bahwa dunia digital ini sangat dibutuhkan untuk ke depan. Apalagi kita memasuki era industri 4.0 beberapa tahun lalu. Nah, apa yang menjadi penyebabnya gitu? Nah, berdasarkan BPS, saya lihat dari statistik, berdasarkan BPS Indonesia, tingkat pengangguran terbuka untuk lulusan universitas saja gitu kan ya. Dari S1 sampai S3 itu sampai 700.000 lebih. Atau sekitar 5,6% dari 13 juta angkatan kerja. Tentu ini menjadi prihatin bagi bangsa kita. Nah, salah satu penyebabnya adalah kurangnya persiapan generasi kita ini untuk dididik menjadi pemimpin dalam dunia bisnis. Mereka kurang dipersiapkan dalam bentuk pekerjaan baru. Karena fokus mereka kadang-kadang hanya ke mencari kerja. Nah, melihat situasi seperti itu, apa yang harus kami lakukan sebagai Fakultas Teknologi Informasi Maranatha? Ya, kami sadar bahwa setiap benih itu membutuhkan lingkungan yang ideal dan nutrisi yang tepat untuk mulai bertumbuh dan berkembang. Sekolah dan perguruan tinggi bisa menjadi lingkungan ideal. Dan kita bisa berkolaborasi membentuk generasi-generasi penerus ini yang punya kompetensi yang handal dan memiliki karakter yang baik. Menyadari hal itu, kami terus berkolaborasi dengan berbagai sekolah, salah satunya Kalam Kudus gitu kan ya. Kami ingin saling berbagi dan bertukar pengalaman ya untuk membekali siswa-siswa kita ya di kemudian hari supaya mereka siap untuk memasuki dunia digital. Tentu kegiatan PKM atau pengabdian masyarakat ini bukan hanya di sini saja, kami nanti menantikan lagi kolaborasi dalam bentuk-bentuk yang lain supaya kita bisa memperkaya dunia pendidikan kita sehingga bermanfaat bagi putra-putri kita. Saya berharap guru-guru menjadi leader dalam dunia digital. Saya selaku dekan mengucapkan selamat kepada guru-guru dan teman-teman semua yang sudah bergabung dalam workshop online 2 November sampai November 2020 ini. Kita bangun Indonesia yang lebih maju dengan nilai, sikap, dan ilmu kita. IT Maranatha, no limits, no boundary. Saya serahkan kepada Ibu Yeni. Ya. Terima kasih Pak Teddy atas sambutannya dan juga semangatnya. Kepada yang terhormat para dari Yayasan Sekolah Kalam Kudus dan jajarannya, Pak Kris selaku Kepala Sekolah
dan juga panitia sekolah Kalam Kudus, Bu Erlin dan juga jajarannya Pak Teddy. Terima kasih sudah bekerja sama dengan baik sehingga hari ini kita bisa memulai acara ini. Baik, tanpa saya berlama-lama, kita akan segera memulai untuk sesi yang akan saya bawakan. Nah, saya sendiri sebagai dosen, sedikit berbagi, saya merasakan betapa besarnya perbedaan mengajar di kelas yang tatap muka dengan kelas yang online. Ya, saya merasa bahwa di kelas online itu persiapannya hampir terasa seperti dalam tanda kutip 3 kali lipat normal. Ya, karena apa? Karena kalau saya sendiri biasanya kalau di kelas sebenarnya saya selalu ada kegiatan, karena saya selalu percaya anak-anak yang terlibat, gitu ya, mahasiswa yang terlibat kalau di kelas saya itu akan belajar lebih baik. Nah, tapi challenge-nya sekarang karena online, akhirnya kegiatannya itu agak terbatas. Ya, walaupun saya tetap bisa melakukan diskusi dengan keberadaan Zoom meeting room, ada breakout room, itu saya pergunakan sekali supaya mereka bisa berdiskusi. Nah, tentunya itu adalah tantangan buat kita para guru, dan hari ini saya akan membagikan salah satu dari serian 5 topik di 5 hari mendatang ini, yaitu tentang creative video learning. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya juga saya menduga mungkin sudah ada sebagian dari Bapak Ibu yang sudah pernah ya menggunakan ataupun menggunakan aplikasi yang saya akan bawakan ini. Baik ya, saya akan mulai saja, tidak apa-apa. Nanti akan ada kesempatan untuk bertanya setelah saya selesai menjelaskan. Dan untuk 2 penanya terbaik nanti kita ada kenang-kenangan dari Fakultas IT, ya, Maranatha. Jadi silakan Bapak Ibu bisa menyimak, kemudian bisa mempersiapkan pertanyaan. Oke, Bapak Ibu guru yang saya hormati, tetap semangat. Hari ini saya akan membagikan tentang creative video for learning. Nah, aplikasi yang akan kita pelajari hari ini itu apa saja? Ya, terutama ada 3, yaitu Screencastify, kemudian yang kedua adalah Biteable, yang ketiga adalah Powtoon. Nah, jadi yang namanya creative video for learning dalam pengertian saya adalah bagaimana kita membuat video pembelajaran yang menarik sehingga anak-anak kita itu bisa belajar juga di luar dari pada saat kita sebagai dosen mengajar gitu ya secara sinkronos. Nah, ini dimungkinkan untuk menyediakan materi supaya tersedia pembelajaran yang asinkronos atau tidak harus real time pada saat kita bertatap muka. Oke, nah untuk yang pertama saya akan membawakan tentang Screencastify. Nah, di Screencastify ini adalah aplikasi yang free, ya, bisa diakses di situs berikut. Nah, Bapak Ibu silahkan nanti boleh masuk ke situs ini, ya. Kemudian dan juga jangan khawatir nanti ada rekaman dari sesi yang saya bawakan ini. Jadi kalau misalnya merasa aduh ada yang lupa, bisa kembali melihat videonya. Oke, Bapak Ibu, sekarang saya akan memperlihatkan dulu dari screenshot. Nanti di akhir dari serian screenshot ini saya akan masuk dan mendemokan langsung ke situsnya, ya. Nah, jadi saya jelaskan dulu. Screencastify ini adalah sebuah extension dari Google Chrome. Jadi pada saat nanti sign up, Bapak Ibu akan ditanya untuk menginstall Google Chrome extension. Nah, jadi bisa diikuti saja langkahnya pada saat sign up. Dan kalau Bapak Ibu menggunakan browser internet yang lain, pasti disuruh pakai Google Chrome gitu ya. Karena ini memang extension dari Google Chrome. Nah, langkah kedua nanti kalau sudah terinstall di Google Chrome, maka tulisan yang di situs screencastify.com ini akan berubah menjadi open already install ya. Oke. Nah, kalau sudah nanti Bapak Ibu bisa mengklik My Account, lalu ikuti langkah awal yang diminta oleh Screencastify, jawab pertanyaan survei ya. Kemudian nanti silakan Bapak Ibu bisa melanjutkan. Oke. Nah, satu hal karena ini extension, nanti sebetulnya akan mudah sekali ada icon seperti ini yang bisa diklik setiap kali kita mau merekam sesi kita dalam menjelaskan atau kita mau juga
merekam, ya bisa merekam kita sendiri, bisa merekam desktop kita seperti yang saya lakukan sekarang gitu ya. Kita juga bisa merekam browser. Dan di sini untuk ada pilihan apakah mau mikrofon biasanya kita nyalakan ya, karena kita kan akan sembari berkata gitu ya, merekam apa yang kita. Kemudian, nah kalau embed webcam itu adalah opsional biasanya. Kita mau terlihat nggak muka kita gitu ya pada saat kita membawakan ini. Nah, mudah sekali, nanti tinggal menyalakan extension kemudian tekan tombol record untuk memulai rekaman. Nanti saya bisa demokan tapi mungkin nggak akan bisa embed webcam karena webcamnya dipakai untuk Zoom. Baik. Nah, kalau sudah masuk ke dalam My Account, nanti akan terlihat di sini. Memang Screencastify itu kelebihannya adalah mudah dipakai, mudah sekali ya, interface-nya sangat sederhana. Kemudian di sini free plan, mau record, mau edit, mau submit, ini free plan. Ya. Tapi kalau misalnya mau unlimited, ya itu boleh berbayar. Ada batasnya yaitu 5 menit saja untuk video yang bisa kita rekam. Nah, jadi kita itu memang kalau yang free ya maksimum 5 menit. Tapi bukan berarti kita nggak bisa lebih lama dari itu. Sebetulnya kita bisa merekam beberapa kali 5 menit lalu kita edit menggunakan aplikasi lain. Seperti misalnya editor video yang ada di aplikasi Microsoft Windows. Ya, itu sebenarnya sudah ada, itu memang tersedia bagian dari Microsoft Windows. Jadi bisa kita gunakan. Misalnya kita merekam beberapa kali 5 menit, lalu nanti kita satukan, itu juga bisa. Nah, namun secara teori perhatian dari anak-anak itu memang agak terbatas. Jadi kita kalau videonya terlalu lama-lama mungkin agak membosankan. Jadi kita memang paling bagus itu agar bisa menyediakan video yang kira-kira ya menurut saya sih durasinya 10-15 menit itu udah rasanya lebih baik 15 menit lah gitu. Kalau lebih panjang kita potong 2 gitu. Saya biasanya seperti itu caranya. Oke. Kalau kelebihan sih Screencastify itu free selama-lamanya, mudah digunakan secara khusus untuk screen recording dan editing juga sangat sederhana ya untuk orang awam yang bukan ahli IT rasanya akan bisa menggunakan Screencastify. Nah, kemudian Screencastify juga kalau login itu menggunakan Google account, jadi tidak lupa lah saya sendiri merasakan ya begitu banyaknya password yang dimiliki sampai saya agak susah maintenance untuk password gitu ya. Bisa lupa-lupa dan sering banget. Putus-putus Bu Yani. Oh iya, putus-putus. Oke, bagaimana dengan sekarang? Apakah sudah lebih baik? Gimana, Bapak? Bisa terdengar suara saya? Masih belum terdengar? Halo? Kedengar Bu, kedengar. Sudah, oke, baik. Terima kasih. Soalnya kalau pas tidak terdengar, takutnya ini saya bisa berhenti dulu. Oke. Oke, nah nanti pada saat kita menggunakan Screencastify, itu sebetulnya kita menggunakan extension langsung. Jadi cara kita adalah di sini di Google, itu biasanya ada tanda seperti puzzle. Kalau kita klik, ini akan mengeluarkan list extension. Nah, nanti saran saya si Screencastify ini dipin supaya muncul icon ini nanti ada di toolbarnya Google Chrome. Nah, kalau kita mau mulai merekam itu mudah sekali, kita tinggal klik saja si Screencastify extension-nya, lalu nanti akan muncul tulisan Say Cheese dan di sini kita enable mic dan webcam. Kita juga akan mengallow ya, diperbolehkan untuk bisa melanjutkan. Nah, di sini kita juga bisa lihat ya, di sini ada enable tools. Nah, saran saya adalah di enable saja, lalu di allow supaya kita bisa memudahkan dalam kita menggunakannya. Nah, ini langkah ini biasanya cuma sekali saja, selanjutnya harusnya sudah akan terpasang sebagai extension yang ikonnya ada di Google Chrome kita. Nah, Bapak Ibu nanti pada saat kita menggunakan akan keluar menu kecil seperti ini, ya. Nah, tinggal kita pilih apakah kita mau merekam desktop kita, apakah kita mau merekam browser tab atau merekam kamera saja. Dan pastikan mikrofonnya aktif, ya.
Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu nanti tergantung apakah ada langsung dari laptop atau dari komputer atau harus menggunakan mic, nanti bisa dipilih. Ya, kemudian kalau embed back webcam berarti muka kita akan muncul di situ. Nah, pada saat kita mengklik record, nanti ada pilihan mau keseluruhan screen, ya, apa yang kita lakukan di seluruh screen akan semua terekam, atau kita hanya memilih application window. Nah, ini kalau hanya mau merekam jendela tertentu. Jadi misalnya Bapak Ibu nanti mau show Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint, bisa diklik khusus application window yang itu. Jadi walaupun nanti Bapak Ibu melakukan kegiatan lain, misalnya di desktopnya mengerjakan yang lain, atau melihat WhatsApp ya, kalau saya biasanya pakai application window, supaya apa? Supaya nggak kelihatan saya mengerjakan apa yang lain, kalau saya harus lihat contekan atau saya harus melihat bahan saya yang lain untuk membantu dalam penjelasan. Oke, kalau sudah, nanti bisa dipilih, lalu kita mulai share. Nah, jadi seperti itu, mudah sekali. Paling selanjutnya saya menjelaskan nanti akan keluar ya, kalau setelah kita merekam, nanti hasil rekaman kita akan muncul dalam layar Screencastify untuk diedit. Nah, dan kita punya pilihan bisa langsung mengedit ini. Kalau kita tidak banyak mengedit, kita ubah dulu title videonya, ya. Kemudian kalau yang ini timeline ya istilahnya, yang di sini, bentar ya saya ambil. Nah, kalau yang di daerah sini, ini kita sebut timeline. Ya, untuk timeline kita bisa atur-atur kalau kita mau potong atau kita mau perpendek gitu ya, kita bisa melakukan itu di timeline. Nah, yang bagusnya di sini juga kalau mau mengedit dengan alat edit yang lebih canggih bisa di open in editor. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini namanya Movie Magic Editor dari Screencastify kalau mau mengedit lebih detail lagi. Nah, kemudian Screencastify itu bagusnya mudah sekali untuk sharing. Yang pertama bisa share dengan Google Drive, lalu bisa juga share ke YouTube. Nanti kalau baru pertama kali ya, pasti nanti dia menanyakan channel mana yang mau di-publish. Ya, publish ke channel mana. Oke. Kalau untuk yang download, nah ini berarti nanti Bapak Ibu bisa download dulu, kemudian menjadi file MP4, dan nanti baru kita upload secara manual ke YouTube, itu juga bisa, nggak masalah ya. Kalau saya sih bisa yang mana saja, tergantung kalau merasa sudah yakin nggak mau edit lagi ya bisa langsung publish, seperti itu. Oke. Nah kalau kita memilih Movie Magic Editor, itu tampilannya lebih canggih seperti ini. Kemudian Bapak Ibu pertama bisa mengedit timeline video ya. Di sini ada tinggal diklik saja objeknya. Kemudian kalau kita mau kasih judul bisa diklik title juga ya, teks seperti ini. Kemudian di sini ada menggunting ya, cut, potong jadi 2 atau lebih gitu ya. Kemudian di sini bisa crop, kita pangkas, kita perpendek ya. Kalau yang zoom kita bisa pen gitu ya, jadi perbesar di daerah tertentu. Nah, kemudian nanti di sini untuk teks kita bisa tambahkan title. Kita bisa potong, lalu buang juga bisa. Ya. Kemudian kalau susah melihat seperti ini pendek, kita bisa perbesar. Nanti jadi ini melebar. Kalau misalnya kita mau menggabungkan lebih dari satu video menjadi video yang misalnya 3 video kita satukan jadi satu video panjang, nah itu boleh nanti pakai si icon plus ini. Oke. Nah, jadi ini sebagai contoh tampilan dengan pembesaran, magnify, dan penambahan teks. Nah, kalau sudah selesai, nanti bisa diekspor ke Google Drive atau sebagai MP4. Nah, ini adalah tampilan kalau kita mempublish ke YouTube, ini bisa ditambah YouTube channel-nya, ya. Kalau misalnya private aja, tinggal dipilih mau private, mau public, atau mau hanya limited saja ya yang punya link, itu juga bisa. Oke. Nah, biasanya kita cuma sekali aja menambahkan YouTube channel, nanti selanjutnya kita tinggal reuse link YouTube channel tersebut. Oke, baik. Sekarang saya akan mendemokan untuk Screencastify.
Oke, baik Bapak Ibu, ini sebagai contoh ya. Nah, ini saya sudah masuk ke dalam akunnya, jadi saya tidak lagi memperkenalkan langkah-langkah untuk membuatnya ya. Saya yakin Bapak Ibu akan dengan mudah bisa melakukan hal itu. Nah, jadi sebagai contoh saya akan melakukan recording di sini. Nah, di sini yang saya tadi bilang ini ikonnya ini ya. Jadi karena saya sudah pin, sekarang dia muncul, lalu saya klik, nanti akan keluar menu seperti ini. Nah, misalnya saya sekarang karena saya webcam nggak bisa dipakai ya, karena lagi dipakai untuk Zoom. Kalau sekarang saya misalnya mau merekam desktop, nah jadi saya pilih record seperti ini. Nah dia langsung mengeluarkan menu yang seperti ini. Misalnya saya mau memilih PowerPoint yang tadi ya. Nah seperti ini. Nah dia sudah mulai menghitung mundur. Lalu saya mulai merekam. Oke ya, ini saya contoh merekam. Bapak Ibu, hari ini saya akan mendemokan tentang Screencastify. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan menu seperti ini untuk mengedit dengan yang cara lebih canggih. Demikian penjelasan saya. Saya pendek aja ya Bapak Ibu, supaya apa? Supaya kita bisa cepat pemrosesannya. Karena kalau semakin panjang filmnya, nanti akan semakin lama waktu prosesnya. Tadi saya merekam hanya 18 detik saja. Ya Bapak Ibu. Oke. Nah, rekam suaranya. Oh sorry, saya harus... Maaf ya, tadi saya belum keluarkan suaranya. Jadi sekarang saya bisa tunjukkan. Mulai merekam. Oke ya, ini saya contoh merekam. Bapak Ibu, hari ini saya akan mendemokan tentang Screencastify. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan menu seperti ini untuk mengedit dengan yang cara lebih canggih. Demikian penjelasan saya. Ya, jadi saya singkat banget ya biar bisa gampang dieditnya. Jadi Bapak Ibu ada beberapa di menu ini. Bapak Ibu bisa ganti ya judulnya. Ini saya tidak pakai editor yang canggih ya, jadi saya pakai yang sederhana saja. Kalau yang sederhana aja, ini mudah sekali. Misalnya saya nggak mau panjang-panjang nih, mau dipotong jadi 16 detik, boleh juga ya. Pokoknya ini tinggal dimain-mainkan aja, mudah sekali. Mungkin saya yang harus potong itu sebenarnya depan tadi. Saya masuk. Oke ya, ini saya contoh merekam. Ini saya contoh merekam. Bapak Ibu, hari ini saya akan mendemokan. Nah, ya, misalnya di sini di detik ketiga. Bapak Ibu, hari ini saya akan mendemokan tentang Screencastify. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan menu seperti ini untuk mengedit. Kita tinggal save aja trimnya. Nah, nanti jadi pendek nih. Hanya 16 detik saja. Oke ya, 14 detik. Saya akan mendemokan tentang Screencastify. Oke ya, nah jadi seperti itu. Kemudian kalau misalnya mau, ini bisa tinggal langsung di-download ya. Berarti anggapnya selesai ya, atau kita ekspor atau bisa publish. Nah, tapi saya mau tunjukkan sedikit untuk di editor. Nah, kalau kita klik editor, ini akan keluar menu untuk mengedit yang lebih canggih. Oke, Bapak Ibu, kalau kayak gini kelihatannya kayak pendek banget ya. Jadi saya mau magnify, diperbesar supaya kelihatan per detiknya. Nah, kemudian saya memutuskan saya di sini ingin menambah teks misalnya. Nah, jadi saya tinggal klik di situ. Kemudian saya tuliskan misalnya tes demo. Nah, dan di sini bisa diedit ya. Misalnya saya kasih background, dikasih merah. Kemudian ininya saya ganti dengan font lain. Saya mau besar, lalu saya tempatkan di atas. Ya, misalnya seperti itu. Oke, kemudian ini bisa diatur ya, Bapak Ibu mau berapa detik munculnya si title itu. Nah, saya cukup di sini aja munculnya gitu ya, bisa. Kemudian nanti untuk di sini yang saya ingin perkenalkan juga, kalau trim rasanya tadi udah saya demokan sedikit ya, sama aja konsepnya. Untuk yang memotong, kalau yang cut ini nanti kalau saya taruh di sini ini bisa jadi 2. Jadi saya taruh di sini ya, taruh di titik mana saya mau potong.
Lalu saya pilih seperti ini. Misalnya pas di pergantian ini, saya potong cut. Nah, nanti dia jadi kepisah. Buat apa sih dipisahkan? Nanti di sini saya bisa selipkan video lain gitu kalau mau, ya. Kemudian selain itu di sini pun nanti kita bisa. Nah, di sini nih misalnya saya tadi sedang menjelaskan ya Bapak Ibu, saya bisa pen menjelaskan diperbesar. Nah, kalau saya klik ini misalnya saya titik di sini gitu ya. Kemudian saya pilih klipnya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Misalnya saya mau fokus di publish ke YouTube. Oke ya. Dengan jangka waktunya segini aja. Coba ya. Saya klik di sini, kita replay sedikit. Bapak Ibu bisa mendapatkan menu seperti ini untuk, nah itu kurang pas ya, mestinya tadi pas lagi bilang YouTube. Coba. Dengan yang cara lebih canggih. Demikian penjelasan. Mengedit dengan yang cara lebih canggih. Demikian. Ya, ini nggak apa-apa lah ya, nggak pas. Tapi saya mau tunjukkan, nanti Bapak Ibu misalnya mau ngepen lagi di sini, bagian lain ya, itu juga bisa. Tinggal dipilih saja, misalnya saya mau sekarang pennya di daerah Google Drive sini. Sama juga bisa diatur mau berapa lama. Oke ya, jadi kalau kita play dari depan, ini sebagai contoh. Bapak Ibu, hari ini saya akan mendemokan tentang Screencastify. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan menu seperti ini untuk mengedit dengan yang cara lebih canggih. Demikian penjelasan saya. Oke ya, nah ini contohnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah selesai nanti bisa diekspor ya, tinggal mau dipilih mau ekspor ke Google Drive kita ya, nanti tinggal diambil filenya atau kita ekspor MP4. Berhubung saya cuma 14 detik harusnya bisa cepat ya, ini contoh aja tes demo Kalam Kudus. Nah nanti kalau kita sudah proses ini videonya, tinggal kita lihat biasanya ditaruhnya, oh ini langsung muncul di sini, tapi biasanya ditaruhnya di unduhan atau di download. Nah ini ya tadi, jadi kalau saya play lagi, bentar ya saya harus pindah fokus dulu. Bapak Ibu, hari ini saya akan mendemokan tentang Screencastify. Mana menunya? Sebentar. Oke, saya harus pergi ke filenya. Kemudian saya ini kan. Bapak Ibu, hari ini saya akan mendemokan tentang Screencastify. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan menu seperti ini. Share. Oke ya, nah ini file video yang sudah jadi. Bapak Ibu, hari ini jadi seperti itu. Tentang Screencastify. Ini tinggal nanti Bapak Ibu bisa upload bisa mendapatkan menu seperti di YouTube channel Bapak Ibu atau juga bisa ditaruh di Google Classroom. Penjelasan saya. Oke ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk yang Screencastify ya. Mudah sekali bisa digunakan. Setidaknya nanti Bapak Ibu bisa menggabungkan beberapa materi untuk bisa misalnya Bapak Ibu membuat penjelasan tentang satu materi seperti saya ini hari ini di PowerPoint, kemudian digabung-gabungkan ditambah dengan video dari lain, itu juga bisa. Ya, baik. Nah, sekarang saya akan melanjutkan untuk yang berikutnya ya. Oke, baik. Bapak Ibu, di sini ada yang sudah pakai Biteable belum? Belum, Bu. Belum ya? Oke. Nah, kalau saya menyarankan ya, ini bisa pakai Biteable. Karena Biteable itu lucu-lucu dan udah banyak template-nya ya, dan ini juga free. Ya, tentunya kalau Bapak Ibu ingin ingin membuat yang lebih banyak fiturnya ya bisa dengan berbayar, tapi saya pikir dengan free juga harusnya sudah bisa. Nah, jadi Biteable ini
kita ada berbagai, sebetulnya tool untuk membuat video yang kreatif itu banyak sekali ya. Tapi saya pikir kalau Bytable cukup mudah untuk dipakai, rasanya bahkan bukan orang yang canggih IT-nya juga pasti bisa. Ya, Bytable bisa diambil dari situs bytable.com. Nanti bisa sign up untuk free account ya di sini ya. Jadi di sini ada pilihannya sign up free. Kemudian di sini nanti ada berbagai template ya, mudah sekali untuk diikuti. Nah, saya tunjukkan di sini dulu screenshot sama seperti tadi, nanti baru demonya belakangan. Nah, saya ingin menunjukkan ya perbandingan kalau yang free dengan yang berbayar ya, sebetulnya hampir sama terus terang ya. Yang bedanya itu cuman nggak ada customer support. Nah, jadi saya pikir untuk guru-guru lebih baik udah aja pakai yang free dulu gitu ya, pakai yang free dulu karena tidak perlu amat juga ya untuk bisa bisa ada ya yang lebih canggih. Setidaknya kalau misalnya mau, ini memang kekurangannya adalah ada watermark, ada tulisan Bytable gitu ya. Kalau misalnya mau itu dihilangkan, baru nanti bisa bayar yang tipe plus ini. Ya, oke. Nah, kalau sudah masuk login, nanti Bapak Ibu akan melihat menu seperti ini. Dia ada berbagai template. Nah, template ini buat apa? Nanti kita bisa ambil, kita pilih template yang sesuai dengan materi yang mau kita jelaskan. Kemudian nanti kita edit, ya. Dan setiap dari bagian dari Bytable ini nanti kita bisa permainkan gitu ya, dalam arti animasinya, kemudian elemen-elemennya, warnanya, ya nanti kita bisa edit masing-masing. Kalau misalnya kita udah lebih canggih, mungkin ya nanti ya kita bisa juga memulai dari slide yang kosong, lalu kita tambahkan elemen-elemennya sendiri. Tapi kalau di awal, saran saya pakai aja yang sudah ada, paling kita ganti-ganti dikit. Oke, nah untuk template nih banyak sekali ya pilihannya. Ada template kategori di sini, jadi nanti Bapak Ibu mungkin kalau yang cocok buat kita, itu bagusnya yang education training sama explainer. Itu biasanya kalau yang explainer itu untuk menjelaskan sesuatu ya. Tapi tentunya ini masih banyak kemungkinan lainnya, contohnya yang presentasi juga mungkin cocok dengan kebutuhan kita ya. Nah, jadi silakan nanti bisa dipilih saja pas browsing, diklik ke situ, nanti kita lihat template apa yang mau kita gunakan. Oke, nah ini saya sebagai contoh, saya ambil salah satu template, ya saya pilih, kemudian saya edit saja videonya. Nah, nanti pas setelah edit akan keluar menu seperti ini. Nah, kalau saya merasa ya sebagai seorang yang sering mengedit-edit, ini cukup mudah. Kenapa? Karena dia object oriented. Tinggal diklik ya, kemudian kita ubah-ubah gitu ya. Jadi misalnya ini nanti pas untuk fontnya juga bisa kita pilih. Kemudian ini untuk teks-teks edit, kita mau jenis teksnya apa, besarnya berapa, kita bisa atur juga. Kemudian nanti teksnya bisa kita animasikan, di sini ada pilihannya. Oke, nah kemudian di sini ada sama seperti si Screencastify tadi, ada timeline yang bisa kita gunakan dan kita bisa edit-edit juga elemennya. Saya sendiri merasa saya cukup senang ya pakai Bytable karena lucu, kemudian bisa kita edit-edit. Nah cocok sekali buat anak-anak dan ini nggak selalu semua yang lucu-lucu gini ya, ada yang lebih serius juga sih template-nya ya. Mungkin kalau untuk yang tingkat SMP, SMA bisa yang lebih serius gitu ya dibandingkan dengan kartun. Tapi nggak apa-apa sih, kita bisa coba ya. Nah nanti di setiap poin timeline ini nanti saya akan demokan juga ya. Ada semua bisa diedit. Kita bisa klik edit, lalu kita bisa customize masing-masing. Ya, ini keren banget menurut saya, sangat mudah karena semuanya sudah object oriented. Nah, kemudian kalau nanti Bapak Ibu pengen misalnya ini sudah ada timeline-nya, terus saya pengen menambahkan elemen karena kurang ada slide-nya ada kurang untuk penjelasan saya. Misalnya saya punya 5 poin yang ingin dijelaskan, ternyata yang template ini cuma 3 poin. Nah, berarti saya mau nambahkan 2, boleh. Cari lagi. Nah, dan di sini kalau kita pakai template yang sudah ada, kita bisa cari yang mirip ya, atau bisa sesuatu yang totally baru juga nggak masalah. Nah, untuk menambahkan itu bisa diklik add yang di sini ya. Kemudian nanti bisa silakan pilih mau animation, footage atau image. Jadi dan sebetulnya bisa upload sendiri juga ya kita ya. Kalau mau nih kita bisa upload sendiri gambar yang kita inginkan juga bisa.
Ya, jadi kalau misalnya kita menjelaskan sesuatu, anggap aja misalnya kita menjelaskan tentang peta Indonesia ya, kan si Bytable pasti nggak punya tuh. Nah, kita boleh tuh kita upload sendiri. Oke. Nah, kalau yang ini sih tombol edit sama export ya, sebetulnya nanti sama keluarnya mirip kayak gini. Export sih nanti kalau udah jadi. Oke. Nah, ini saya ingin tunjukkan ya, setiap dari elemen ini sebetulnya hampir selalu bisa diedit. Nah, jadi kalau kita klik, misalnya klik si warna kuning ini background, nah si background color ini boleh kita ganti. Ya, kalau misalnya untuk karakter-karakter seperti bear ya, ini kebetulan bear nggak bisa diganti, tapi nanti saya tunjukkan ada elemen lain yang bisa kita ganti warnanya, jadi kita bisa sesuaikan. Ya, kemudian nanti kita bisa atur mau animasinya seperti apa. Nah, misalnya di sini kita juga ambil dari template itu ada bagian yang rasanya tidak terpakai. Nah, bisa kita buang ya, Bapak Ibu, bisa kita buang saja scene-nya, lalu nanti jadi lebih pendek. Kalau ini kebetulan aslinya 45 detik, nah kita potong-potong nanti bisa jadi tinggal berapa, tergantung kebutuhan kita. Nah, kalau Bytable nggak ada batasan tertentu untuk jumlah menitnya ya, jadi cuman kita rasanya kalau bikin video kepanjangan juga kurang baik ya. Oke. Nah, di sini di antara dua segmen ini, dua scene, itu biasanya ada satu menu hidden ya sebetulnya ya. Ini untuk transisi dari satu scene ke scene berikutnya. Banyak sekali pilihannya ya Bapak Ibu, sekarang udah makin canggih. Saya lihat versi sebelumnya si Bytable itu nggak secanggih ini ya, jadi ini bagus kalau menurut saya bisa dipakai untuk kebutuhan kita sebagai pengajar. Lalu untuk Bytable kita bisa masukkan musik Bapak Ibu. Nah, untuk musik ini udah ada berbagai musik yang free royalty. Jadi Bapak Ibu nggak usah cemas, bisa pakai saja free royalty. Tinggal cari yang sesuai aja. Nah, kalau sudah selesai nanti dimasukkan musiknya, Bapak Ibu bisa mengekspor atau mendownload. Ini sama sebetulnya pas ngeklik ini nanti keluar sama fungsinya akan keluar menu seperti ini. Nah, jadi kalau yang premium ya ini harus bayar, nggak usah lah ya. Kalau yang ini pakai watermark, bisa kita pilih untuk kita inginkan. Tapi kalau mungkin misalnya mau sekolah beli yang supaya satu sekolah dipakai bersama, sebetulnya bisa-bisa aja ya. Jadi nanti ini nggak ada watermarknya gitu ya, tulisan Bytable-nya. Oke. Nah, kemudian kalau sudah pas kita ngeklik download video, nanti kita bisa mendownload video kita ya seperti ini. Nah, nanti hasilnya akan muncul di sini. Kalau nggak ketemu, itu ada di unduhan atau di download folder dari kalau pakai Microsoft Windows. Ya, kalau ada yang pakai Apple di sini mungkin beda tempatnya, cuman lebih kurang pasti di bagian download. Oke, sekarang saya akan mendemokan untuk Bytable. Oke, saya kembali ke sini, tapi sekarang saya pindah ke Bytable. Oke ya. Nah, Bapak Ibu, saya tidak akan menjelaskan tentang registrasi. Mudah sekali, saya yakin pasti semua bisa. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah login masuk, akan melihat tampilan seperti ini. Ya. Nah, banyak sekali pilihannya ya Bapak Ibu ya. Bisa senang-senang browse. Nah, bahkan termasuk yang lucu-lucu, yang keren-keren seperti ini, itu bisa. Jadi tergantung kita mau menjelaskan apa. Ya, nah ini untuk explainer ini juga cukup cocok ya, tinggal dilihat aja yang mana yang mau kita pakai. Nah kalau yang si Frank ini bagus nih, karakternya bisa diedit ya. Mungkin saya pakai ini nanti buat demo sekarang, coba ya. Dan ini banyak sekali ya Bapak Ibu, silakan bisa cari. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin untuk di Instagram boleh juga tuh, nggak masalah ya. Jadi bisa juga dengan ambil format yang kotak seperti ini. Oke, nih banyak sekali pilihannya sampai ke bawah. Nah, nanti tinggal yang di atas ini sebenarnya list, cuma butuh waktu untuk ngelihat. Kita bisa klik juga. Jadi misalnya hari ini saya akan ambil aja salah satu. Coba saya sengaja ambil yang si Frank ini ya. Jangan bisnis promo deh, explainer aja. Nah ini ya. Misalnya saya ambil yang ini. Nah, ini mainannya seperti ini. Ya. Oke, udah ada musiknya. Sorry ya, saya udah nge-share musik belum udah ya. Oke ya. Nah, jadi caranya mudah sekali, kita tinggal edit saja videonya.
Oke ya, ini agak lama sedikit. Baru munculnya. Oke, tergantung koneksi. Nah ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah ini yang disebut watermark nih by tebal. Ya, oke. Tapi nggak masalah. Menurut saya it's okay. Orang juga paham kita menggunakan free resource. Oke. Nah saya kasih contoh ya. Misalnya saya mau ganti background. Ya ini mudah sekali. Tinggal diklik backgroundnya. Kemudian kita lihat nih di sini ada pilihannya. Misalnya saya sekarang pengen kuning deh, saya suka kuning, oke ya, seperti ini. Kemudian saya pengen ganti si frame karakter ini. Kebetulan si frame karakter ini bisa di-customize. Saya nggak mau dia warna ungu. Saya pengen ganti dia menjadi warna biru misalnya. Nah, ganti warna dia. Kita kombinasikan misalnya dengan warna kuning. Jangan kuning lah, oranye. Oke ya, nah oranye tuh di ininya yang ternyata ganti, saya ganti merah aja, ternyata nggak bagus ya. Oke, nah jadi seperti ini, cukup jelas. Nah kemudian Bapak Ibu bisa mengganti. Misalnya saya sekarang mau bilang, mau membuat penjelasan tentang cara belajar di masa. Terus saya turunkan si frame-nya, tinggal geser-geser, mudah sekali. Pandemi. Oke, misalnya begitu ya. Oke, kemudian di sini saya masuk ke slide berikutnya, tinggal klik aja. Nah, di sini kita bilang, kita ganti juga sebagai siswa seringkali stres dengan banyak kerjaan rumah. Ini saya ngarang aja ya Bapak Ibu, jadi kira-kira aja. Kemudian saya pengen si frame-nya ganti warna, tetap biru. Oke, kemudian, dan saya juga bisa perpendek ya, ini bisa dimainkan ya Bapak Ibu. Ini nggak mau panjang-panjang, mau lebih pendek cuma 3 detik misalnya bisa. Ya. Oke. Nah, kemudian saya masuk lagi yang berikutnya. Saya rasanya 3 aja ya, nanti ini saya buang. Oke. Oke. Belajar dengan gembira bersama, lama banget nih. Oh, belum klik. Oke ya. Nah, dan bubble ini juga sama, bisa diganti warnanya. Misalnya saya mau ganti dengan warna merah. Oke ya, kemudian saya bisa geser elemen ini. Kemudian si karakternya, ini kan yang cowok ya, si Frank cowok, saya pakai warna biru lagi sesuai yang tadi. Oh ini nggak bisa ya, sama ya sudah, berarti dua-duanya. Oke, kemudian untuk background saya nggak mau hijau gini, ganti. Saya mau dengan warna misalnya pink. Oke ya. Nah kemudian saya cukup aja supaya nggak kelamaan nanti untuk build-nya ya. Saya buang ini, bisa di-delete. Kemudian bisa di-delete scene ya. Kita delete scene. Panjang juga nih ya. Oke ya. Nah, jadi sekarang saya cuma punya 3 scene ya. Biar aja, memang sengaja. Oke. Kemudian berikutnya saya juga kalau mau bisa mengcustomize teks ini. Misalnya saya nggak mau tulisannya gini, saya mau ganti A sama Aladin gitu ya. Jadi beda tulisannya. Kemudian saya juga bisa ganti. Silahkan ya, ini bisa dimain-mainkan. Misalnya saya mau rata kanan, bisa ya. Kemudian di sini juga animasinya bisa diganti ya. Kalau sekarang bisa dilihat dulu seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Kita bisa ganti.
Yang ini saya mau ganti dengan scale down misalnya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi yang lain. Saya mau slide with reveal. Oke ya. Oke, lebih kurang seperti itu. Nah, sekarang saya mau misalnya ganti musik. Oke ya. Nah, Bapak Ibu pas kita klik ikon musik itu, ini silahkan bisa didengar dulu. Wah, ini slow banget ya. Kita yang rada gembira. Nah, saya inilah. Ya, jadi saya pilih sudah. Kemudian nah, kita sekarang bisa play keseluruhan video untuk preview. Oke ya, nah cukup segitu aja. Kemudian setelah itu jangan lupa di rename dulu. Oke, kemudian, nah tinggal di sini. Nah ini sebetulnya kita ada fitur bisa mengganti ya, mau ukurannya seperti apa. Ya, kalau yang ukuran yang sekarang kita pakai ini cocoknya buat YouTube sebenarnya. Ya, kalau misalnya kita mau di Instagram kita bisa ganti seperti ini, nanti otomatis akan menyesuaikan. Ya, saya nggak ganti dulu, tapi silakan nanti Bapak Ibu bisa bermain-main dengan tipe videonya. Nah, sekarang saya kalau sudah selesai, saya bisa download saja. Oh ya, saya lupa ya tadinya mendemokan ini ya. Tadi kan saya belum add ya. Saya bisa add ya, Bapak Ibu. Misalnya saya setelah ini saya mau tambah satu scene lagi. Saya add. Mana nih menunya? Sebentar, mungkin lambat koneksinya. Ini kok nggak mau keluar ya? Menu, add. Oh ini aja deh, add scenes dari sini. Sama ya, aku nggak mau keluar menunya. Oh ini tuh, lama ya. Berarti koneksinya nih masalahnya. Karena semuanya online, ya seperti ini sih. Memang challenge-nya ya, kalau koneksinya kurang baik. Tapi bagusnya nanti videonya jadi menarik sih. Ya, lama banget ya. Oke ya, kayaknya tadi ada masalah ya. Wah, kenapa ya saya nggak bisa nge-add? Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini kenapa nggak bisa nge-add? Tapi harusnya bisa nge-add, nanti bisa ada pilihannya ya, banyak. Ini saya heran nih, kenapa nggak bisa nge-add. Biasanya keluar menu di sini, ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin kalau saya tidak bisa tunjukkan juga nggak masalah, nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri ya. Nggak susah kok, ya. Nah, nanti tinggal habis dari sini, kita download, kemudian kita ambil yang watermark aja. Ya, ini koneksinya lagi berat ya, kayaknya. Soalnya biasanya cepet banget, padahal itu cuma berapa detik ya, sebentar sekali itu. Jadi ya oke lah, lumayan ya. Nah nanti Bapak Ibu silakan bisa mencoba ya untuk yang add scene, dan itu pilihannya banyak sekali Bapak Ibu. Ya bisa dipilih aja. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu ingin menambah penjelasan dari materi punya sendiri, itu bisa di add juga ke dalam timelinenya. Ya. Nah, setelah ini beres, ini udah hampir beres nih, udah 81% ya. 90% ini. Sebentar lagi harusnya selesai. Kita bisa play seperti biasa.
Oke ya, akhirnya beres juga ini. Nah, setelah dari sini kita sebenarnya bisa play aja atau kita bisa download ya. Nah, jadi saya ingin tunjukkan ini adalah hasil yang tadi kita kerjakan. Wah, ini memang koneksinya lagi bermasalah ya. Mohon maaf. Oke ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, mudah sekali bukan? Dan nanti Bapak Ibu bisa bermain-main ya. Saya yakin ini sangat mudah dipakai ya. Tinggal tadi challenge-nya ada sedikit koneksi ya. Saya baru merasakan kok tadi nggak bisa. Oke, biasanya nggak masalah. Oke ya. Nah, jadi seperti itu untuk by table. Nanti silahkan boleh bermain-main. Kenapa? Karena banyak sekali banyak sekali sebetulnya yang bisa kita pakai ya. Saya masih penasaran nggak bisa. Oh tuh bisa tuh sekarang ya. Jadi tadi nggak tahu kenapa. Nih waktu di add itu Bapak Ibu bisa pilih nih banyak banget ya. Kalau saya tadi kalau pengen nambahin saya akan pilih si Frank karena kan biar senada gitu ya. Kalau kita lihat si Frank juga ini banyak sekali tuh. Mau yang seperti ini misalnya saya tambahkan yang lagi dance banyak kan ya si Franknya. Nah nanti dia masuk situ kan. Nah kalau sudah baru kita edit, kita gantilah nggak mau kuning lagi gitu ya biar beda. Ganti sama warna hijau, nah, bisa lah ya. Jadi nanti tinggal sama seperti yang tadi diedit juga. Nah, misalnya gitu. Oke ya, baik. Nah jadi mudah sekali Bapak Ibu. Ini saya sudah tunjukkan, walaupun karena waktu terbatas yang pasti tidak bisa sampai mendetil sekali. Nanti Bapak Ibu saya mendorong supaya Bapak Ibu mencoba, mudah sekali dan nanti karena banyak sekali pilihannya, sebetulnya Bapak Ibu akan senang dengan kemungkinan kreativitas yang bisa kita pakai. Ya, jadi kalau saya balik lagi diklik ke by tables ini banyak sekali untuk bisa ini kebetulan punya saya sendiri ya. Ini my video yang saya buat. Ya, challenge-nya memang koneksi ini, ya. Oke. Nah, kemudian nanti silakan di sini bisa Bapak Ibu lihat-lihat lagi banyak sekali template yang tersedia. Oke deh, ini agak lelet ya. Jadi saya mungkin lanjut aja. Oke ya, jadi saya sudah menemukan untuk Bytable. Nah, sekarang saya akan melanjutkan untuk yang terakhir yaitu Powtoon. Ya, di sini Bapak Ibu ada yang sudah pernah pakai belum ya? Semoga ada yang sudah mencoba-coba juga. Si Powtoon itu baru ada update ya. Sekarang juga bisa screen capture. Dan menurut saya menarik ya screen capture-nya dia. Nanti kita bisa lihat. Oke, untuk Powtoon ini Bapak Ibu bisa akses di powtoon.com. Sama ya, free account juga ya. Tentunya silahkan nanti ada opsi untuk bisa berbayar. Oke, nah Powtoon situs awalnya seperti ini, nanti bisa sign up ya, sign up. Nah kemudian setelah masuk nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah di sini saya ingin perlihatkan bahwa di sini ada capture your screen and camera. Nah ini jadi seperti kayak Screencastify ya, bisa. Jadi ini keren ya dan kita bisa nunjukin muka kita juga. Oke, kemudian di sini ada pilihan untuk mau memilih apa. Oke, untuk sign up sih pasti gampang lah. Saya nggak usah ngajarin. Ya. Oke, kemudian di sini kita lihat. Oke, kita lihat di sini ada di menu ini, dashboard ini akan memulai untuk video kita. Kalau kita pilih, bentar ya, ini ternyata masih ketinggalan. Saya hapus aja. Oke, nah jadi di sini kalau misalnya kita memilih yang screen capture, ternyata kita bisa sekarang melakukan seperti ini. Dan ini sama kayak Screencastify juga merupakan extension dari Google Chrome ya. Jadi nempel juga nih ke Google Chrome ya si Powtoon ini. Oke, kalau mau untuk screen capture. Gampang banget deh, rasanya saya akan skip, tidak usah ngajarin yang ini. Jadi saya lebih fokus ke yang bagaimana kita melihat ada pilihan template, kemudian template ini nanti bisa kita gunakan untuk kebutuhan kita.
Nah, Bapak Ibu, banyak sekali template yang tersedia ya. Jadi tinggal digerakkan saja ke template-nya, nanti bisa lihat di sini ada kode, kalau Pro berarti harus bayar. Nah, jadi yang tanpa Pro itu bisa digunakan secara gratis. Don't worry, masih banyak kok yang gratisnya ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri, bahkan juga bisa mulai dari create sesuatu yang blank ya, bisa. Oke, nah saya akan pilih yang gratis untuk demo ini. Contohnya saya ambil book report ya. Jadi saya akan sama konsepnya seperti Bytable, kita edit this template. Kemudian nanti per elemen bisa kita edit. Ya, ini sebagai contoh, ini adalah slide-slide yang ada di Powtoon. Kemudian setiap scene atau slide ini bisa kita edit. Ya, kita pilih aja slide yang mau kita edit di mana, lalu kita bisa hapus yang tidak diinginkan. Ya. Nah, untuk mengedit mudah sekali, hanya perlu mengklik elemen yang mau diedit, kemudian nanti bisa dipilih kalau kita klik teks, nanti keluar menu seperti ini, bisa kita edit semuanya, jenis font, jenis ukuran, alignment, kemudian warna, ya, juga efek masuknya atau keluarnya. Ya. Nah, misalnya saya iseng nih buat, saya Lisa, hari ini saya mau cerita buku Bebek Si Buruk Rupa, misalnya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita nggak mau elemennya, kita juga bisa hapuskan, seperti biasa. Kalau yang di bawah ini tombol play ya. Kita mau lihat jadinya seperti apa. Oke, nah ini sebagai contoh. Oh ya, saya ingin menunjukkan di sudut kiri atas itu ada tombol edit atau create. Nah, kalau misalnya edit aja, kita berarti mengedit sederhana. Kalau kita create, berarti kita mengeditnya lebih canggih, gitu ya. Nah, jadi mirip kayak si Bytable tadi, kalau misalnya kita mau mengedit dengan lebih mendetil, kita bisa gunakan yang pakai Movie Magic. Tapi kalau kita rasanya nggak banyak edit yang mau dikerjakan, ya udah kita pakai edit aja. Ya. Oke, nah kalau di blok kanan ini itu ada berbagai menu untuk kita mengubah layout yang paling atas. Kemudian kita juga bisa ganti background, bisa ganti teksnya atau nambahin teks. Kemudian kita bisa pilih karakter ya, nanti saya tunjukkan. Nah, ini bedanya si Powtoon ya sama Bytable. Kemudian kita juga bisa untuk basic shape, image, video, music ya, bisa kita atau kita tambahkan spesial, nanti ada pilihannya. Kemudian untuk karakter, ini salah satu kekerenan dari Powtoon menurut saya ya, itu kita bisa membuat karakter kita itu bergerak dari satu poin ke poin lain ya. Jadi misalnya si Lisa ini, saya pengen menggerakkan dia dari kiri ke kanan. Ya, nanti ada caranya bergerak satu poin ke poin lain. Jadi ini membantu untuk membuat video kita lebih menarik. Ya. Nah, yang pasti di sini banyak elemen yang berbayar. Tapi kita selalu bisa pilih yang free ya. Nah, kemudian salah satunya juga kita bisa upload image yang kita temukan atau bikin sendiri. Ya, nanti saya akan demokan. Oke. Kalau di sini sih seperti biasa ya, timeline yang kita bisa main-mainkan. Oke, nah fitur Powtoon yang menarik lainnya adalah untuk enter dan exit bisa menggunakan tangan. Jadi kayak tangan ngebuang gitu atau tangan ngebawa masuk gitu ya karakter itu ya. Ini lucu ya menurut saya dan terus terang membuat menarik gitu videonya ya. Oh lucu nih ada begininya gitu ya. Dan kalau buat anak-anak ya anak-anak yang kita ajari pasti itu akan menambah ketertarikan mereka gitu ya untuk melihat video ini. Nah kemudian nanti kalau sudah beres, oh jangan lupa di sebelah sini untuk musik. Ini ada free sound, tinggal dipilih ya, mau yang mana. Kita bisa listen juga, dan ini kita cari yang free aja lah ya. Kalau misalnya mau upload sendiri juga harusnya bisa sih. Nah kemudian kalau udah beres, kita bisa save, preview, atau share, atau export. Nah pada saat kita export ya, akan ada beberapa pilihan. Banyak ya, ini pilihannya bukan beberapa. Banyak pilihan. Tinggal kita, kalau untuk yang free, ini yang di lock ini nggak bisa. Ya, jadi slide share sama ke MP4 tuh nggak bisa. Nah, nggak apa-apa. Kalau menurut saya, kita bisa langsung aja di share ke Powtoon Player, ya. Powtoon Player, atau ke YouTube channel kita, atau download PPT atau PDF. Tapi animasinya itu akan hilang. Nah, jadi kita bisa share juga beberapa channel lainnya. Oke ya, nah saya akan mendemokan Powtoon. Oke, nah jadi saya tidak menunjukkan bagaimana register, silahkan ya Bapak Ibu nanti bisa register sendiri, mudah sekali ya, tinggal diikuti saja. Nah kalau begitu masuk nanti akan keluar seperti ini.
Nah ini yang tadi bagian yang capture your screen ya, itu saya nggak akan tunjukkan lagi karena caranya sebetulnya sama aja sih seperti kayak Screencastify ya, jadi saya nggak akan tunjukkan. Nah sekarang kita akan mendingan belajar untuk mengedit salah satu template ya, atau kita bisa mulai dari yang kosong kalau mau ya. Jadi saya klik template di sini ya. Kita lihat apa yang kita mau pakai. Nah yang saya tunjukkan tadi nih, kalau saya hover ke sini, kursornya itu ada tulisan Pro Plus. Nah ini berarti kita harus bayar ya. Kita cari yang free aja ya. Misalnya saya ambil, ini banyak sekali pilihannya ya. Coba sini ada yang free. Yang tadi aja deh, saya balik ke education. Kemudian saya ambil aja, misalnya book report aja ini ya, biar nggak susah. Iyalah, cari yang free soalnya. Kemudian saya akan edit template-nya. Menunggu sebentar. Oke. Nah, konsepnya sama kayak by table ya. Setiap dari elemen ini nanti Bapak Ibu bisa klik kemudian diedit. Oke. Jadi sebetulnya sangat-sangat mirip dengan by table. Cuman kelebihannya si Powtoon ini menurut saya kita bisa menggerakkan si karakter itu, kemudian juga bisa yang ada tangan tadi gitu ya. Dan ya yang pasti si template-nya beda-beda. Ya, jadi seandainya misalnya saya iseng aja ganti ini, saya nggak banyak ganti deh seperti yang di slide saya karena saya sembari coba-coba juga. Misalnya saya, my name is Lisa, I'm doing report on, misalnya ya itu tadi si buruk rupa, ya. Bebek si buruk rupa. Kemudian ya, ini bisa dimain-mainkan. Kemudian kalau saya merasa ini kegedean ya hurufnya, saya mau kecilin, bisa diketik, bisa dipakai plus minus tadi. Nah, biar masuk ya. Jadi saya bikin gini. Kemudian saya sekarang mau misalnya mengubah ini ya, si Lisa ini sama saya mau diubah supaya dia bisa bergerak ke arah kanan. Ya. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa klik ke setting, lalu di sini ada efek. Nah, efeknya, mestinya saya ada A to B. Bentar dulu. Mana nih A to B? Kok nggak bisa diklik ya A to B-nya? Ini harusnya bisa A to B, nggak bisa gini ya? Kenapa nggak bisa? Bertanya-tanya saya. Nah, untuk pose juga bisa diubah-ubah ya. Coba, harusnya saya bisa ngeklik A to B. Kok ini nggak bisa ya? Kalau nggak bisa ya udah nanti yang berikutnya ya. Coba saya ambil karakter berikutnya. Oke, misalnya saya sekarang saya lupa. Karena apa? Karena saya tidak create. Nah, sekarang saya ubah dulu ke create ya. Bapak Ibu, saya ubah dulu ke create di sininya. Nah, kalau saya ubah ke create pasti keluar nih menunya. Nah, ya. Nah, jadi saya pengen si Lisa ini pindah ke kanan. Saya klik aja A to B, nanti dia akan mengcopy jadi 2. Sekarang saya pindahkan si Lisa ke sana. Lalu saya kecilkan, jadi dia kayak efek menjauh gitu. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita klik aja, kita bisa play, kita bisa lihat. Ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nanti tinggal diganti-ganti. Seperti background ini juga banyak pilihannya ya Bapak Ibu. Mudah sekali, bisa dicari aja nanti yang mana yang paling sesuai. Ya. Nah, yang saya ingin tunjukkan mungkin misalnya di sini saya buat cerita awal
misalnya gitu ya. Saya nggak mau ini, saya buang aja bisa, tinggal diklik dibuang gitu ya. Lalu kita ganti tulisannya sama caranya ya. 1 hari saya gitu ya, saya ngarang aja ya. Oke ya. Jadi ini sebagai contoh saya buat aja. Saya nggak akan panjang-panjang ya, karena ini kalau nggak demonya kelamaan. Jadi saya 3 slide aja ya, 3 slide aja. Saya nggak mau ini. Saya buang aja elemennya. Kemudian saya ganti dengan gambar ya. Misalnya saya ganti aja. Saya masukkan di sini. Nah, pakai menu yang di sebelah kanan ini ya, nanti Bapak Ibu bisa pilih teks, bisa pilih karakter. Nanti saya coba, yang sekarang saya masukkan image dulu aja. Nah, image ini saya upload image. Nah, nanti bisa upload sendiri, soalnya kan lebih banyak yang berbayar ya elemennya. Jadi misalnya saya upload, saya ambil aja si ugly duckling ini. Nah, saya masukkan sini. Tinggal diperkecil. Oke ya. Jadi saya akan menuliskan telur terakhir membutuhkan 2 hari tambahan saat misalnya gitu ya, saya ngarang aja ya, maaf ya Bapak Ibu, ini cuman supaya ada aja, oke. Nah jadi kalau yang lain saya mau buang bisa ya, ini tinggal diklik supaya tidak kelamaan. Jadi saya buang supaya pendek ya ininya, hasil pautunnya. Sebetulnya ini enak sekali ya, tinggal dipakai-pakai aja. Nah ini saya tinggalkan ya yang thank you ya. Oke, kemudian nah, misalnya saya juga mau tambahkan lagi, dan ini Bapak Ibu bisa pilih free image ya, ini banyak sekali ya. Sebetulnya tinggal dicari aja yang free dan lain-lain. Oh ya, yang saya ingin tambahkan di sini misalnya karakter. Nah, karakter itu nih ada, oh ini kebetulan ada free. Kita lihat ya, yang mana yang free lagi. Kita masukin, wah adanya panda, ya udahlah biarin nggak apa-apa, cuman buat ini aja, cuman buat supaya kita iseng ya menambahkan karakter. Oke, walaupun nggak nyambung nih ceritanya bebek jadi gambarnya panda ya. Oke, kemudian nanti kita bisa misalnya si panda ini kita mau pakai animasi exit sama masuk dengan pakai tangan ya bisa. Nah waktu enter saya mau add hand, handnya yang putih aja, ini saya pilih dia dari kanan bawa masuk karena dia kan sebelah kanan, jadi saya pengen dia bawa masuk. Kemudian pada saat keluar saya pengen dia tarik ke bawah, down, tambahin tangan yang sama ya.
Oke, kemudian kita mau nambahin lagu Wush gitu ya. Pas exit ya, pas datangnya kita tambahin lagu Wush 2. Oke. Nah, jadi bisa kita play, coba-coba ya. Hasilnya seperti apa. Bentar ya, ini mah udah di depan nih. Sorry, jadi kelewat. Saya harus dari paling depan banget. Dari sini deh, dari sini. Oke ya, contoh. Nah, kita lihat ya, tadi efek pakai tangan tadi ya. Ternyata ini panjang banget ya. Kita kalau ngerasa ini kayak lambat, nanti kita bisa potong di timeline. Nah, seperti itu ya, si panda ya. Ini tadi lupa nggak dianimasi ya. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi seperti itu ya. Nanti bisa main-main aja, silahkan. Banyak sekali pilihannya. Untuk musik juga, kalau nggak seneng yang itu, bisa dipilih aja ya. Musik itu ada banyak, free. Kita cari aja happy misalnya. Add music. Oh jangan ya, ini kalau ini mau upload sendiri bisa juga ya. Jadi saya kadang-kadang juga kalau untuk musik saya download dari tempat lain bisa ya. Wah ini agak lama ya. Coba. Udahlah saya pakai aja lah, soalnya lama nih. Saya ambil aja use gitu ya. Oke, jadi dari situ nanti Bapak Ibu juga bisa ya kalau mau di timelinenya nambahin video. Jadi di dalam salah satu ininya bisa ditambahkan ya. Ini timelinenya sama konsepnya seperti yang Bytable juga ya. Jadi bisa nanti dipilih aja, ini ada video blognya. Kemudian kalau mau shape juga bisa, nih ada pilihannya ya. Yang free, yang bayar nih ada juga. Jadi saya sih selalu silahkan aja nanti Bapak Ibu explore. Nah kayak yang di sini misalnya saya pengen ganti background bisa ya. Ya saya nggak mau backgroundnya biru, saya ganti misalnya dengan free image. Ambil aja salah satu. Oke ya, saya kayaknya harus sudah nih, kalau enggak waktunya habis. Jadi saya ambil aja misalnya, nah seperti itu bisa ya. Jadi nggak masalah, silahkan bisa dimain-main. Kemudian saya save. Kita langsung aja untuk share ya. Oh saya lupa, ini sebetulnya mau mengingatkan ini perlu diganti nama gitu ya. Biar nggak nyari-nyari nanti bingung. Save, kemudian kita publish, download. Oh, kalau yang ini nggak bisa ya, jadi kita ke Powtoon aja deh. Kita ke Powtoon aja untuk publishnya. Apa itu Powtoon? Ke aplikasi itu kayaknya Pak. Ini nama softwarenya. Nama aplikasi gitu kayaknya. Nama aplikasinya si Powtoon ini. Powtoon. Ini nih Powtoon. Ya, ini namanya aplikasi Powtoon. Oke, jadi tadi jadi kemana ya? Nah, jadi saya misalnya buat si buruk rupa, kemudian saya kategorinya fun, silakan mau buat public, lalu saya next, ini biarin aja, nggak usah diubah-ubah. Saya mau yang kecil aja deh biar agak cepat. Kemudian publish with watermark. Nah, nanti dari sini Bapak Ibu bisa ambil linknya ya. Ambil linknya ini untuk dibagikan kepada siswa. Kalau kita mau yang free. Ya, nah Powtoon ini aplikasi Powtoonnya ya. Namanya Powtoon. P-O-W-T-O-N. Kalau saya sih ngerasanya Powtoon menarik sekali ya, apalagi sekarang dia udah nambah dengan screencasting. Jadi kalau Bapak Ibu menyukai Powtoon, rasanya bisa macam-macam pakai Powtoon gitu ya. Cuman memang susahnya ada keterbatasan untuk berbayar. Nah, kalau saya sendiri
sebetulnya seringkali malah merekam layar itu saya lebih suka pakai Zoom aja. Zoom kan 40 menit free ya, gitu. Oke, nah ini sebagai contoh, udah selesai hasil yang tadi. Kok nggak ada suaranya? Bentar. Wah, tadi suaranya nggak kerekam berarti ya saya. Harusnya ada suaranya ya tadi ya. Atau tadi saya pasang di suara yang mana kali, di slide yang mana. Jadi nanti bisa diperhatikan aja untuk, ini padahal udah full nih. Oke, ini nggak kebaca, cuman tadi saya buat demo aja. Oke. Nah, seperti itu. Ini cuman heran nih, tadi berarti saya agak salah ya, nggak masukin si videonya, soalnya saya nggak preview lagi. Baik ya, nah jadi seperti itu, nanti Bapak Ibu tinggal baginya dengan cara copy link ke clipboard, terus nanti bisa di-sharingkan, baik itu di Google Classroom, Kalam Kudus pakai Google Classroom mungkin ya, bisa ke Google Classroom atau bisa kasih ke anak-anak, kasih linknya aja, jadi nanti bisa nonton video ini, seperti itu, ya. Oke, baik, jadi untuk materi saya itu seperti itu, kemudian nanti Bapak Ibu kalau silakan boleh kalau misalnya ada pertanyaan atau gimana, boleh kontak saya. Ini kontak saya sendiri, ya. Silakan, saya bisa dikontak, boleh lewat email, yeni.md@manata.ac.id. Ini WA saya, ini blog saya, ya. Saya sendiri punya blog, ini blog buat main-main sih, buat senang-senang aja, ya. Karena blog itu menghibur hati juga sih, kadang-kadang buat dibaca lagi, ya. Oke, baik, Bapak Ibu, sekian dari saya untuk bagian penjelasan. Saya serahkan kembali kepada moderator Pak Kris untuk bisa masuk sesi tanya jawab. Bisa dengar suara saya, Bu? Ya, kedengaran. Kita ada hadiah ya Pak, dua buah gift dari Fakultas IT Maranatha diberikan kepada 2 penanya terbaik. Nanti yang menentukan dari saya. Silakan. Suara saya, Bu? Kecil sekali Pak Kris. Nggak kedengeran sekarang mah, mute kayaknya. Halo? Nah, sekarang baru Pak. Oh iya. Ya. Ya, terima kasih Bu Yeni ya, bagus. Ada 3 yang Bapak Ibu bisa coba terapkan untuk membuat sebuah bahan ajar, ya, Screencast TV, kemudian Beatable, kemudian Powtoon. Ya, silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Silahkan ditulis saja itu di chatnya. Silahkan, boleh diketik ya, boleh juga langsung angkat bicara. Ya, sementara silahkan. Menunggu pertanyaan dari guru yang lain, saya bisa jawab yang Pak Kris dulu nih. Oh ya Bu. Ya. Oke, Pak Kris, untuk Screencastify, Bytable dan Powtoon itu sebetulnya web based Pak. Jadi sebetulnya tidak terlalu penting-penting banget gitu ya dari segi memori komputer kita. Tapi yang lebih penting adalah koneksi kita lumayan baik lah gitu ya. Jadi jangan buruk-buruk banget, soalnya berarti nanti pemrosesannya cukup penuh perjuangan. Nah, kalau dari animasi, nah ini cocok sekali buat eksakta dan sosial menurut saya. Tinggal ambil topiknya. Saran saya sih, anak-anak itu sebetulnya punya attention span tidak terlalu besar, Pak. Jadi kalau bikin video juga jangan lama-lama gitu. Kalau menurut saya 5 menit itu nggak apa-apa, bisa menjelaskan satu topik kecil. Kalau misalnya mau topiknya agak besar, ya paling kita misalnya bikin 5 menit, maksimum 15 menit, lalu kita gabungkan. Nah, saya memang tidak menjelaskan untuk cara menggabungkan itu, tapi mudah sekali Pak, biasanya pakai editor video. Nanti kalau memang ada yang tertarik, sebetulnya bisa saja saya mengajarkan kembali, atau saya kayaknya ada link YouTube saya sendiri untuk yang mengajarkan menggunakan editor video itu. Ya, terima kasih Bu Yani. Oke, karakter gurunya sedang menjelaskan. Nah, ini bisa Pak, nanti dan kita bisa voice over. Sebetulnya kita bisa pasang si karakter itu, tapi suaranya suara kita, nanti kita masukin audio kita. Itu tapi tadi saya tidak demokan, bisa. Jadi bisa. Nanti bisa kita voice over aja, dengan cara kita merekam suara kita, terus nanti kita masukkan. Nah, untuk merekam juga, kalau saya sih biasanya paling gampang, saya terus terang paling gampang itu pakai video
audio editor aja, soalnya audio recorder itu ada di Windows free. Ya, itu paling gampang kalau misalnya. Cuman kan memang jadi 2 kali kerja kalau yang kayak gitu. Kalau misalnya mau sekalian aja direkod langsung dengan aplikasi yang bisa itu, yang udah pasti sih Powtoon pasti bisa, Bytable juga bisa. Ya nanti bisa di Screencastify udah pasti bisa. Harusnya bisa sih 3-tiganya. Kita rekam aja suara kita, nanti kita masukkan. Oke. Baik, terima kasih Pak Kris. Ya. Oke, dari Pak Michael ya. Nah, Pak Michael bisa Pak menggunakan satu aplikasi untuk menggabungkan video dari sumber lain, bisa. Jadi tadi kan ada sebagai contoh kalau untuk yang Bytable itu ada add scene. Nah, add scene itu bisa masukin video. Powtoon juga sama, tadi ada add video di timeline ya. Jadi pada saat kita ke timeline tadi, pas kita masuk ke timeline ya, ini sorry saya ini lagi. Nah, kalau saya open in editor, kemudian ini sebagai contoh aja ya, karena kan sebetulnya sama sih konsepnya 3-tiganya juga. Ya. Tapi saya ada sedikit gini, kalau ini kan semua web based. Kalau saya pengen cepat ya, saya itu sebenarnya pakai editor video, karena itu ada di komputer saya gitu. Ya, jadi di sini bisa add. Nah, tinggal add klipnya ini dari mana. Kalau kita udah ada videonya bisa dimasukin. Jadi misalnya di sini saya masukin aja karena saya udah yang tadi saya bikin aja. Ya, yang tadi saya bikin, yang ini kemarin saya bikin, saya masukin. Nanti dia masukin ke sini, baru kita edit. Bisa kok. Ya, jadi ini saya contoh. Nah, ini contohnya saya bikin ini, nanti tinggal kita main-mainkan. Nih, jadi saya ambil dari sini misalnya play. Gitu ya. Nah, dimasukkan seperti itu. Bisa ya. Ini sorry, saya mulainya harus dari sini. Nah, ini kan tadi tuh. Demikian penjelasan saya. Nah, jadi kayak gitu bisa. Jadi silahkan nih videonya harus berupa MP4 gitu ya. Jadi nanti dipilih aja. Saya sih banyak ya video-video ini ya. Nanti tinggal mau dimasukin yang mana untuk mencoba. Ini yang Bytable. Kalau mau, ini Screencastify. Sorry. Ya benar, Screencastify. Kalau kita mau yang Bytable, ini juga ada ya harusnya. Coba saya masuk ke sini. Kemudian nanti pas lagi itu ada juga add juga. Jadi misalnya saya ambil balik lagi diedit. Nah cuman kalau saya sih, kalau saya pribadi nih ya, si 3 aplikasi ini tuh online gitu. Jadi kalau misalnya kita buru-buru, saya ada sedikit kecenderungan saya sih lebih suka yang pakai offline gitu. Jadi kayak di sini nanti saya video image atau upload. Nah ini kan yang ada. Kalau mau upload sendiri nih. Saya ambil aja dari yang tadi. Balik lagi saya ambil salah satu file saya sembarangan ya. Misalnya saya ambil ini, upload gitu ya. Bisa. Nanti masuk ke timeline gitu ya. Jadi bisa Pak 3-tiganya Pak Michael. Nah, cuman ya itu challenge-nya adalah all of this itu sebetulnya online, which means yang berarti lumayan nih koneksinya ya. Kalau koneksinya kurang baik pasti akan terpengaruh. Ini ya yang baru saya masukin ya. Nah, yang baru saya masukin ini padahal bikinan dari mana tadi? Benar ya. Bermain bersama online quiz. Tadi masuk kemana ya? Belajar di masa PSBB sebagai siswa. Oke ya, pokoknya bisa sih dari sini ya. My upload. Oh iya, ini tadi upload aku ya. Jadi saya ngedobelin. Benar, ini baru nih yang saya tambahkan. Terus nanti tinggal diedit-edit aja lagi sendiri ya. Oke, kalau yang Powtoon juga bisa sama kok konsepnya ya. Jadi saya edit, kemudian bisa di-add. Tadi ada upload video pilihannya. Agak lama nih ya kalau Powtoon kayaknya cenderung sedikit lebih berat gitu si Powtoon teh. Jadi agak lama dia. Nah, tapi di sini sama konsepnya bisa masukkan video nih. Kemudian silahkan bisa upload. Konsepnya sama aja, kita upload ambil dari mana. Nah, jadi saya masukin aja, saya ngaco aja masukin gitu ya. Terus nanti dia masuk ke timeline. Baru kita edit.
Ini masuk kemana nih? Ini maklum ini koneksinya. Ya, oh ini nih Screencastify ya. Yang sebelah kiri ini nomor 2. Jadi saya masuk ke nomor 2. Oke, jadi bisa ya Bapak, Ibu. Nah, paling saya tunjukin dikit kalau gitu ya. Saya sih sebetulnya lebih seneng pakai ini nih kalau ngedit. Jadi, sorry, ini saya udah ketunjuk. Bapak Ibu bisa lihat screen saya nggak? Saya mau meyakinkan bisa ya. Oke, saya Google Chrome. Oh, jangan Google, berarti screen. Oke, saya share screen sekarang. Nah, jadi saya biasanya pakai yang ini. Ini sebetulnya default aplikasi. Gampang banget. Ini saya udah ada videonya sih di YouTube saya untuk pakai ini. Ini gampang banget dan ini offline ya, Bapak Ibu. Jadi nggak pakai koneksi internet. Jadi saya biasanya ngedit paling seneng pakai ini karena cepet banget gitu ya. Cepet, nggak usah pakai lama. Terus saya tambahin aja. Misalnya saya tes di sini gitu ya. Cuman saya nggak ngajarin ini hari ini, mohon maaf. Tapi saking gampangnya gitu ya, saya sih ngerasa harusnya tidak terlalu susah. Dan nanti saya tidak keberatan membagikan, saya bisa bagikan yang di YouTube saya. Jadi misalnya saya ambil nih yang tadi tes demo itu sama ini 2. Nah nanti masuk, ini saya bisa gabungkan gitu. Ini seperti ini. Gitu, ini 21 detik, ini 14 detik. Nanti tinggal mau ditambah-tambahin kartu judul gitu ya, bisa. Tinggal diedit lagi, gampang banget ini. Kalau saya sih seneng pakai ini ya. Tes demo misalnya gitu ya. Jadi saya ada sedikit kecenderungan saya senang pakai ini gitu karena gampang banget menurut saya dan nggak pakai koneksi internet ya Bapak Ibu ya. Nanti saya udah beres di sini, saya selesaikan videonya, lalu saya masukin ke YouTube gitu karena saya kadang-kadang suka stres juga sama si koneksi internet gitu. Jadi saya biasanya kayak gini aja bikinnya, gampang banget kok. Saya ada tutorialnya untuk yang ini. Oke, baik. Sekarang saya lihat lagi ke chat. Oke, semoga terjawab ya Pak Michael. Oke. Yang kedua, sepertinya kurang efektif kalau dibagi-bagi per 5 menit. Oh, ya Pak, Pak Justin, ini Ibu atau Bapak, maaf ya. Boleh kalau misalnya, jadi gini, si Screencastify kan ada batas 5 menit. Nah, kalau misalnya mau lebih dari 5 menit, nanti digabungin aja, pakai kayak editor video. Tapi kalau misalnya menurut saya sih 15 menit lah. 15 menit rasanya itu kalau mau bikin video kayak gini, soalnya anak-anak tuh nggak tahan sebenarnya. Kita juga orang dewasa sebenarnya nggak tahan nonton selama itu loh. Jadi saya sendiri merasakan kalau saya lagi mau belajar sesuatu dari YouTube, saya nggak kuat nonton lama-lama juga. Paling saya 10 menit terus udah mulai agak 15 menit pasti saya udah mulai agak, saya lihat apa gitu yang lain, perhatian saya menjadi terbagi. Ya jadi itu sih cuma saran aja. Oke. Kemudian apa unggulnya dibandingkan aplikasi lain, KineMaster, Super Screen Recorder, sebetulnya bisa aja Pak Justin, nggak masalah. Jadi gini, kalau KineMaster itu, kalau menurut saya KineMaster itu agak lebih mirip sama kayak editor video, mirip sama kayak Screencastify. Ya, jadi mengedit si videonya itu menggabungkan beberapa, kemudian kita edit-edit, kita ganti animasinya. Untuk transisi slide dan sebagainya. Nah, tapi kalau Powtoon, Bytable, itu secara khusus mereka ada template-template yang memang kita bisa pakai untuk kartun-kartun. Nah, jadi saya ngerasa, apalagi buat anak-anak yang tingkatan SD, ya, masih seneng lah, yakin seperti yang kayak itu. Bahkan saya dewasa juga seneng nonton kayak gitu. Tinggal kita bagaimana pengaturannya. Jadi mungkin itu Pak Justin, kalau penjelasan saya semoga terjawab. Oke, mungkin ada lagi pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu, yang lain yang mau bertanya. Ya, silakan. Ya, gimana Bu Apriani? Ini kan semuanya tiga-tiganya itu kan online ya? Betul, tiga-tiganya online. Gitu ya kita. Ada nggak yang kita misalnya kita unduh sendiri, lalu kita install sendiri, yang mirip-mirip kayak gini gitu loh, yang animasi gini ini kan mesti online kan, misalnya kita nggak ada koneksi internet, tapi kita pengen ngerjain gitu. Nah terus itu yang pertama. Yang kedua tadi kan kayak Bytable, Powtoon, terus satu lagi screen apa tadi?
Screencastify ya. Itu kan ada gambarnya gerak-gerak ya, yang mana Iya, betul. breakable sama Powtoon ya. Ya. Nah, bisa nggak itu misalnya, saya udah pernah coba sih itu tapi yang Powtoon, cuman akhirnya nggak saya lanjutin. Karena menurut saya nggak cocok sama saya gitu, ngajarnya. gitu, Atau mungkin ya. orang beda. Ya. Terus, bisa nggak si orang yang gerak-gerak itu, saya mau pakai gambar lain gitu. Saya mau pilih cari sendiri. Saya masukin aja kan misalnya. Bisa atau enggaknya saya nggak tahu. Bisa atau enggak. Lalu kalaupun bisa, apakah gambar itu harus gerak-gerak juga? Apakah bisa gerak-gerak juga? Atau tergantung fotonya, kan format foto kan beda-beda ya. Ada yang JPEG, ada yang apa gitu. Ada yang GIF. Apakah semua format bisa mendukung ke Powtoon itu? Oke, baik ya. Ya. Terima kasih Bu Apriani untuk pertanyaannya. Saya jawab satu-satu ya. Untuk yang karakter dulu, yang karakter itu Ibu bisa upload kalau memang ada karakter yang cocok. Nah, cuman kalau yang gerak-gerak itu biasanya tipenya GIF, Bu. Memang sudah bergerak-gerak gitu. Jadi memang sebetulnya ada Bu tool untuk membuild itu. Jadi cuman langkahnya jadi nambah lagi. Nah, berarti Ibu ada step tambahan untuk membuat image sendiri bergerak-gerak. Ada kok GIF Maker. Jadi nanti itu bisa dibuat, cuman ada 1 step tambahan, 1 atau 2 step tambahan gitu ya, sebelum Ibu bisa upload gitu ya. Itu jawabannya. Jadi ada Bu bisa dan Ibu bisa upload. Nah, yang kedua untuk yang apakah ada tool untuk yang offline? Nah, kalau saya sih saat ini saya tidak mengetahui adanya tool yang offline yang sudah menyediakan berbagai template sebegitu lengkapnya. Nah, kalau misalnya mau, itu sebetulnya nanti di hari keberapa ya, nanti ada interactive presentation dibawakan oleh Pak Teddy Markus. Nah, itu nanti ada Bu, akan belajar pakai PowerPoint aja. Pakai PowerPoint, terus nanti kita bikin karakternya supaya beranimasi gitu. Nanti Ibu ikuti saja. Saya sendiri jadi lupa, rasanya itu hari ketiga deh, interactive presentation. Nanti Ibu bisa belajar dari sesi yang hari Rabu. Dan itu pakai PowerPoint. Jadi PowerPoint kan offline sebenarnya. Jadi sebenarnya Ibu bisa kalau memang merasa internet connection bermasalah. Nah, saya sendiri juga, kalau saya sih cukup beruntung lah kalau di rumah saya ini kan saya di kampus ya, kalau di kampus sudah pasti terjamin lah koneksinya, paling tadi ada sedikit gangguan. Di rumah saya biasanya juga cukup bagus, karena saya pakai fiber optik, dan so far saya merasa nggak terlalu banyak kesulitan. Tinggal sekarang memang kalau bahasa Sunda mah leukeun gitu ya, harus ada sedikit ketelatenan di dalam membuat video ini, apalagi untuk pertama kali. Kalau udah terbiasa mah saya yakin pasti cepat Bu. Itu memang si pertama kali itu, dan saya sangat memahami seperti Ibu kemarin sudah mencoba terus udahan gitu, karena rasanya kayak sulit gitu ya. Tapi nggak sulit sih, cuman akhirnya ya ganti lagi kayaknya. Saya juga kan dosen ya, saya ngerasain gitu, aduh bikin ini susah, apalagi kemarin kan dalam tanda kutip dipaksa kan, semua mendadak gitu ya, dipaksa suruh ngajar online padahal nggak pernah gitu. Jadi pasti itu ada masa di mana kita panik dan kita nggak bisa mikirin gitu, ini mestinya bikin gimana. Jadi saya paham. Nah sekarang, tapi sekarang ya kalau saya sih mendorong ya mungkin Bapak Ibu bisa mencoba, terutama kalau memang sekarang udah agak stabil gitu ya, udah ada bahan yang sebelumnya, kita bisa perindah gitu, perindah modul tersebut, dan nanti keuntungannya adalah misalnya Bapak Ibu nggak usah menjelaskan hal yang sama berulang-ulang. Bisa anaknya lihat aja, pas bisa anggap aja menjelaskan tentang matematik penambahan, udah aja bikin kayak gitu, nanti dia suruh lihat lagi, paling kita ngejelasin sekali, kalau nggak ngerti bisa dilihat lagi ya. Jadi seperti itu. Anak saya sendiri, anak saya masih SD, dia kalau nggak ngerti saya suruh nonton YouTube. Saya bilang yang ini nih, dari Khan Academy kamu nonton lagi ya, kalau nggak ngerti. Saya udah jelasin, tapi saya bilang kamu kalau nggak ngerti nonton lagi. Terus dan dia menggunakan. Jadi saya pikir ini adalah opportunity gitu buat kita. Jadi kita nggak usah ngejelasin hal yang sama terusan gitu. Sebenarnya itu. Cuman memang butuh dedikasi waktu lah. Saya mengerti banget soal itu. Soalnya saya kerasa sih kayak 3 kali lipat loh gitu beban saya ya dibandingkan dengan saya ngajar biasa gitu. Oke. Baik, terima kasih Bu Apriani. Semoga terjawab. Ya Bu, terima kasih. Oke. Apakah ada lagi pertanyaan? Oke, baik. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu.
Yang mau bertanya, Ya. silakan. Ya. Gak Cukup? ada ya. Kalau cukup ini Pak, kita akan foto bersama dulu. Nanti Teresia yang bantu ngambil foto. Boleh mohon bantuan Bapak Ibu menyalakan kameranya. Ya, Bapak Ibu silakan dibuka kameranya. Ya, sekaligus di chat window ini sudah ada link untuk formulir umpan balik online workshop. Bisa tolong diisi Bapak Ibu nanti sekalian pada saat mengisi nama bisa nama yang ingin ditampilkan di sertifikat ya Bapak Ibu. Jadi sertifikat keikutsertaan online workshop kami berikan per hari. Per hari. Jadi misalnya Bapak Ibu di sini kan katanya ada guru yang tidak tetap, misalnya ikutnya nggak selalu setiap hari, akan tetap mendapat sertifikat. Jadi kalau Bapak Ibu dapat ikut 5 kali, Bapak Ibu dapat 5 sertifikatnya ya. Cuman nanti saya butuh beberapa hari untuk mempersiapkan dan saya butuh namanya ada di list ya Bapak Ibu. Itu saja. Baik. Teresia mungkin bisa. Oke. Saya akan screenshot ya Bapak Ibu. Yang belum menyalakan kamera bisa dimohon untuk menyalakan kamera. Karena di sini ada 2 halaman, jadi nanti bisa ditahan aja ya Bapak Ibu senyumnya. Oke. Saya akan screenshot di slide pertama. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, yang halaman kedua, siap, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Teres. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, nanti silakan ya kalau misalnya ada pertanyaan atau gimana, boleh. Saya tidak keberatan dikontak kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan aja. Saya kopas di chat window ya. Kalau Bapak Ibu ingin bertanya, silakan. Untuk yang pasti nanti 4 hari mendatang masih banyak topik menarik ya Bapak Ibu. Hari ini saya susunan topiknya itu berdasarkan ketersediaan dosen karena dosennya sedang ngajar, ini kan masa ngajar kami, jadi kami ada yang ada kelas dan sebagainya, jadi kita udah cocokkan sesuai ketersediaan kita. Oke. Ya, terima kasih Bu Yeni. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Kita aplaus dulu. Ya, Terima kasih. Luar biasa bahan yang diberikan oleh Bu Yeni, kiranya ini bisa dicoba ya, tidak hanya menjadi pengetahuan yang hanya kita dengar, tetapi 3 ini harus kita coba Bapak Ibu, sehingga tidak seperti Bu Apri tadi sulit. Nah, harus dicoba dulu, dicoba. Dari 3 ini mana yang menarik buat disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran Bapak Ibu semuanya. Ya, sekali lagi Bu Yeni, terima kasih atas bimbingannya, bahannya, kemudian pelatihan hari ini sangat membantu ya, khususnya saya punya anak masih SD. Nah, saya bisa yang berbentuk kartun-kartun berarti Powtoon saya tentu akan coba. Betul. Ya. Saya akan mengajarkan materi ya. Jadi Bapak Ibu, skill hari ini tidak hanya untuk siswa kita di mana unit SMP, SD, SMA, tetapi mungkin juga di lingkungan keluarga Ibu Bapak seperti orang tua yang bertanggung jawab, begitulah ya. Jadi Bapak Ibu bisa menjadi guru bagi anak-anak di rumah juga. Ya, terima kasih, sampai jumpa di acara besok ya, membuat vlog. Siapa tahu Bapak Ibu bisa menjadi vlogger ya. Terima kasih Bu Yeni, Tuhan memberkati Bu. Terima kasih Pak Kris. Tuhan memberkati Bapak Ibu, semuanya Tuhan memberkati ya. Mari terus Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Yeni. Ya, sama-sama semuanya. Sama-sama. Terima kasih Bu Erlin, terima kasih Pak Kris.